dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan ini kita melipir lagi ke tengah-tengah ada Grand Max Pickup. Ini harganya lumayan nih guys. Ini harga 40 juta. Mobil yang menarik nih, mobil-mobil premium juga di sini yang akan kita coba review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Di depan kita, ini kayaknya baru masuk nih. Langsung kita review aja ya. Ini ada Toyota Kijang Innova 2000cc tipe G ya. Ini tahun 2017, manual transmission. Odometernya di 87 ribuan atas nama PT. Eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori di B. Dan ini di open di 215 juta rupiah. Kayak apa sih unitnya? Nah, ini kalau kita cek ini adalah XPT dan masih terawat nih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60% ya. Banyak water spotting memang di bagian bodinya, tapi nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Ada beberapa baret-baret kasar pemakaian aja. Ban sebelah kanan belakang ini sudah bocor dan sudah kempes nih, jadi harus ditambal atau mungkin harus diganti nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Di bagian belakang stop lamp sama reflektornya masih oke. Belum defogger ya untuk kaca belakangnya. Spoiler wiper masih ada dengan ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian bumper kanan bawah dan juga sebelah kirinya nih. Jadi butuh di repaint lagi nih guys. Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya ini ditutup dengan sarung warna hitam dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya ini masih durable, masih oke. Plafon agak sedikit kotor termasuk di bagian door trimnya. Nah, kalau kita lihat di tekstur setirnya, kulitnya masih terasa cukup apik nih, masih oke. Dashboard juga masih oke. Jadi memang interior ini masih cukup apik guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang lagi nyari reborn Toyota Kijang Innova G 2000cc tahun 2017, manual transmission, dan ini di open di 215 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita nih kemarin di lelang ini adalah Suzuki Grand Vitara yang masih belum sold dan sudah turun harga, lumayan turun harga 20 jutaan ya. Karena 2016 automatic transmission dengan odometernya di 67 ribuan atas nama PT. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin B. Ini sekarang di open di harga 140 juta rupiah. Saya pernah kita review dan ini kondisinya masih oke banget ya. Headlamp, fog lamp teman-teman masih lihat oke banget. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%-an. Nut-nutnya, cangkang spion nih semua catnya masih terbilang cukup presisi, masih oke. Kaca filmnya pun juga masih oke banget nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian belakang dari Grand Vitaranya. Masih oke ya. Ban serep masih ada, sudah defogger untuk kaca belakang. Spoiler tambahan belum ada, wiper masih ada. Ini masih terkategori oke di bagian backdoornya. Catnya masih kinclong banget. Oke, interiornya nih guys. Joknya ini masih oke banget walaupun sarung. Tapi sarungnya agak sobek-sobek sedikit aja, tapi trim bawaan pabrik masih oke. Konsol tengah masih oke, door trim, dashboard, plafon masih oke nih guys. Di bagian setir sudah ada mode steering wheels-nya, lalu di bagian dashboard oke ya. Ini masih terbilang oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik interiornya nih, udah tinggal pakai aja nih guys. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga Suzuki Grand Vitara dengan kode serinya JB424W ya. Ini tahun 2016 dan ini sudah turun harga jadi 140 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita nih ada dua Fortuner yang sama ya, VRZ, di harga yang sama dan juga tahunnya pun sama nih guys. 2400cc VRZ ya, tahun 2018, sama-sama automatic transmission. Odometernya masih di 50 ribuan sama 60 ribuan. Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan ini di open sama-sama di harga 375 juta rupiah. Kalau di bagian eksteriornya memang terlihatnya kotor, agak-agak kusam nih, butuh cuci poles lagi guys. Yang di belakang juga nanti akan kita sedikit review. Nah, ini kalau VRZ di bagian depannya headlamp, fog lamp masih oke. Dengan kondisinya di bagian velg nih masih OEM, two tone color ya bawaan dari Toyotanya. Bannya ini kondisi di sekitar 60%-an. Nut-nutnya nih masih terbilang cukup presisi, walaupun atas nama PT tapi masih kondisinya oke nih kalau menurut gua. Nah, ini adalah bagian kondisi dari belakang VRZ. Stop lamp masih oke, 4 titik sensor parkir, spoiler sama wiper masih ada, dan ini di bagian stop lampnya juga masih cukup baik nih guys. Nah, unit satunya pun juga mirip-mirip
mirip ya, eksteriornya agak sedikit kusam, butuh dicuci, steam, dan dipoles. Ini bannya ini agak cukup tebal ya, 70% dengan velg yang sama OEM dari bawaan Toyotanya. Banyak juga noda-noda water spotting di sini. Kalau kita coba cek di bagian belakang ini kayak apa. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang, sama mirip-mirip. Spoiler ada, wiper ada, 4 titik sensor parkir, stop lamp juga masih oke. Nah, ini banyak noda-noda water spotting. Ya, ini kayaknya lama kejemur ya, lama nggak jalan nih mobilnya. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini. Coba kita intip nih salah satu dari interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari VRZ. Sudah premium leather ya untuk di bagian joknya, kulitnya, konsol tengahnya, dan juga di bagian door trim juga masih oke banget nih guys. Plafon masih cukup oke walaupun ex operasional PT, tapi interiornya nih masih cukup apik. Untuk setir nih sudah ada wood panelnya juga, dan untuk di bagian karetnya nih masih teksturnya berasa ya. Jadi interior ini masih cukup baik nih guys, karena odometernya masih di 50.000 dan 60 ribuan. Oke, ini guys, Fortuner VRZ nih. Ini akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Ini ada 2 unit untuk saat ini. VRZ 2400 cc tahun 2018, automatic transmission. Masing-masing di open di harga 375 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Terus lagi ke tengah-tengah ada Grand Max Pickup. Ini harganya lumayan nih guys. Ini harga 40 juta. Grand Max Pickup 2016 nih. Manual transmission, dan ini masuknya ke 1500 cc ya guys, dengan odometer di 77 ribuan. Eksteriornya sih masuk ke kategori C, interior C mesin C. Di opennya di harga 42 juta rupiah. Di eksteriornya nih masih terbilang cukup ya, karena ini mobil ex operasional. Velgnya ini sudah gantian, muscle banget ya. Jadi velgnya ini celong dan keluar dari fender, dan juga pernah baret nih, ada bekasnya juga sudah mengaret di bagian fender depan sebelah kanan. Lalu untuk di bagian sisinya nih ada beberapa baretan kasar. Headlamp juga sudah mengembun di sini dan agak mengusam nih guys. Kondisi sih kurang lebih apa adanya ya di bagian depan seperti ini. Kita coba cek decknya seperti apa. Decknya ini masih single deck nih guys, dan kondisinya sih masih terbilang cukup rapi ya, masih cukup aman, masih ada terpalnya juga. Jadi masih lumayan guys. Coba kita cek di belakangnya. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Grand Max 1500 cc nya pickup ya. Ini sudah ada modifan di bagian stop lampnya, LED seperti ini, dan kondisi belakang sih masih cukup normal sih kalau menurut gue, walaupun ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Ini masih terkategori cukup ya. Joknya ya agak-agak kusam, plafon kusam sedikit, door trim juga sedikit kusam tapi masih cukup oke. Setir, dashboard nih masih oke. Interior nih masih ke kategori C nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik pickup 1500, di sini ada Daihatsu Grand Max Pickup 2016 manual transmission yang 1500. Dan ini di open di harga 42 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Ada mobil yang menarik nih, mobil-mobil premium juga di sini yang akan kita coba review nih guys. Honda Accord CR2 ya, 2400 cc VTIL automatic transmission tahun 2016 atas nama PT. Sisa dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B, mesin terkategori B, dan ini di open di 325 juta rupiah. Nah, kalau kita cek di bagian eksteriornya, ini beda ya dengan versi sebelumnya 2013. Headlampnya sih sudah mengandalkan LED, lalu di bawahnya di RL juga sudah tegas banget ya, sudah ada side corner parkir di bagian depan, dengan kondisi velgnya juga sudah besar nih. Velgnya ring 18 OEM dari bawaan Hondanya, dan kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an. Nat-natnya masih presisi, walaupun memang catnya agak sedikit kusam aja nih guys. Kalau kita coba cek di bagian belakang, nah ini guys di kondisi bagian belakang, ini stop lampnya tegas banget, keren ya kalau menurut gua nih. Agak-agak sedikit kapsul seperti ini. Garnish chrome-nya untuk list-listnya masih cukup oke. Defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Dan ini catnya agak sedikit butuh dipoles sih kalau menurut gua, karena sudah agak sedikit kusam-kusam aja. Nah oke, kita sedikit intip nih di bagian interiornya. Di bagian konsol tengah dan juga armrest door trimnya sudah ada tambahan wood panel ya, keren banget, sudah elegan banget. Lalu untuk di bagian jok ini sudah elektrik semua dan juga pastinya premium leather ya. Plafon masih oke. Nah, kalau kita lihat di bagian setir, nih setir juga masih oke, dashboard masih oke, dan kondisi interior sih masih cukup apik nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih, ada salah satu mobil premium di Otobit. Ini adalah Honda Accord CR2 ya, 2400 cc VTIL. Ini tahunnya 2016 automatic transmission. Ini di open di 325 juta rupiah, dan ini mobil ex operasional dari sekelasnya direksi ya guys ya. Kalau teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil bekas nabrak nih dilelang di sini, cuman kondisi sisanya katanya sih masih oke. Bagian eksteriornya aja yang kurang, coba kita screening aja, siapa tahu harganya masuk. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2019, odometer masih di 26 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori kurang ya, interiornya masih B katanya, mesin juga masih B nih guys. Jadi di bagian eksteriornya nih yang paling berat. Di open di harga 96 juta rupiah. Coba kita screening kayak apa sih.
Kalau di bagian eksteriornya banyak perbaikan ya di bagian depannya. Ini sudah bekas laka, tapi kayaknya bisa direkondisi lagi sih. Dengan misalnya estimasinya teman-teman masuk, terus pajaknya bisa dihitung. Kalau di sini sih platnya tertulisnya L, cuman teman-teman nanti cek lagi dokumennya lebih lengkap di Autobit. Kalau untuk ke bagian belakangnya sih, fender ini juga agak sedikit kurang presisi sama panel pintunya. Ada beberapa baret-baret di bagian cangkang spion kanannya, tapi ke belakang nut-nutnya sih masih terbilang presisi nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian belakangnya nih, stop lamp sih masih oke. Belakangnya masih normal banget ya. Di bagian spoiler belum ada tambahannya, masih bawaan pabrikan. Terus di bagian wiper juga masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan ini masih terlihat cukup oke. Bagian headlamp sebelah kiri depan nih masih ada dan masih utuh nih guys. Sisanya sih ya, ini aja nih di bagian atasnya nih, apron sih kayaknya sih masih cukup aman ya. Nah, kalau kita lihat apron sebelah kanannya ini sudah nggak ada. Ini harus di repair lagi, tapi mesin sih kondisinya masih oke, masih cukup aman nih. Hanya di bagian depan yang butuh di repair body, tulangan depannya. Oke, kita intip di bagian interiornya, ini masih bawaan pabrikan ya. Untuk trimnya ini masih oke banget, warnanya cerah seperti ini, warna agak putih dan masih bersih. Terus di bagian plafon masih oke, konsol tengah masih oke, head unit masih bawaan pabrikan, double din blue monitor ya. Lalu di bagian setir juga masih terkategori cukup apik nih. Bagian setir ini masih oke, masih ada tekstur kulitnya, dashboard juga masih oke, interior ini masih terkategori cukup apik nih guys. Ada Honda Brio Satya E 1200 cc ya, tahun 2019, manual transmission dengan odometernya 26 ribuan. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys.